Tuhan, kami datang kepadamu karena kami adalah milik-Mu. Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami. Melalui Kristus Juru Selamat kami yang telah memberikan dirinya sebagai korban pendamaian, kami kembali diberikan kasih karunia Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati sukacita bersama jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus di hadapan Tuhan yang kudus. Tuhan, pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami akan kebenaran Tuhan. Gembalakanlah pikiran dan hati kami. Tuntunlah kami untuk melihat kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, kami lemah terbatas. Tetapi biarlah Tuhan yang menguatkan kami, menolong kami untuk memahami kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu, berikan kuasa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20. Hari ini kita akan merenungkan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita membaca Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, René Descartes, seorang tokoh rasionalisme dari Prancis, pernah menuliskan satu ide terkenal yang kemudian itu mempengaruhi cara berpikir di dalam sejarah manusia. Dia pernah menuliskan ada satu istilah yang terkenal, cogito ergo sum. Artinya, aku berpikir maka aku ada. Itulah sebabnya melalui ide ini, dia ingin menegaskan satu hal, bahwa hanya melalui akal, hanya melalui cara berpikir, melalui rasio yang dapat menjadi satu-satunya dasar yang dapat dipercayai. Kemudian orang-orang rasionalisme itu semakin berkembang, maka kemudian terbentuklah satu ide-ide bahwa hanya ketika itu masuk akal, baru itu yang namanya kebenaran. Maka kemudian berkembang lagi cara berpikir berikutnya, yaitu yang disebut sebagai cara berpikir harus ada bukti, evidensialisme. Orang-orang ini mengatakan bahwa harus ada bukti dulu, baru aku mau percaya itu kebenaran. Maka orang-orang ini terus berkembang dengan cara berpikirnya. Maka orang-orang ini adalah orang yang tidak gampang untuk percaya kepada sesuatu. Saudara-saudara sekalian, tidak sedikit kita menjumpai orang yang gampang ragu terhadap sesuatu. Ada yang mau percaya ketika melihat buktinya dulu. Mana buktinya? Kamu mengatakan itu, buktinya mana dong? Perlihatkan dulu baru saya percaya. Tidak gampang untuk percaya suatu berita. Tidak gampang untuk meyakinkan mereka. Maka inilah tantangan kita sebagai orang-orang Kristen. Atau jangan-jangan kita sebagai orang Kristen pun hari ini bisa terjebak di dalam satu cara berpikir. Cara berpikir yaitu harus ada bukti dulu baru mau percaya.
Saudara, tentu ini bagian yang ada di dalam kehidupan manusia. Tetapi bagaimana Alkitab melihat itu sebagai sesuatu tanda? Ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan ketika kita berbicara tentang yang namanya hal-hal rohani itu. Itu sebabnya saudara, tidak sedikit orang-orang ateis yang kita jumpai itu bisa sangat gampang mengatakan, aku tidak gampang percaya kepada iman kekristenanmu. Banyak yang tidak masuk akal, banyak yang tidak bisa dibuktikan, dan sebagainya. Saudara, itu hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang ateis. Tetapi bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen? Bagaimana kita bersikap sebagai orang-orang reform untuk kemudian meresponi akan kenyataan, akan realitas seperti itu? Saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, Tuhan tidak tinggalkan manusia di dalam cara berpikir yang terkurung di dalam satu pembuktian, bukti dulu baru mau percaya. Walaupun memang itu adalah bagian di dalam manusia, tetapi Tuhan tidak mau biarkan itu manusia itu tenggelam di dalam satu kesalahan cara berpikir. Nah, disinilah kemudian kita melihat bagaimana Alkitab itu menuntun kita memenangkan satu pergumulan tentang yang namanya pembuktian sesuatu baru dianggap benar. Saudara, tetapi terkadang kita melihat keraguan-raguan itu sebetulnya membuat mereka itu sengsara. Keraguan-raguan terhadap sebuah kebenaran itu membuat mereka menderita sebetulnya. Bahkan mereka ingin percaya, tapi mereka terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau mau jujur ditanyakan ke dalam hidup mereka, itu bagaimana cara meresponinya. Seringkali bahkan itu bertentangan sendiri dengan pernyataan mereka, saudara. Saudara-saudara sekalian, di dalam cara berpikir evidensialisme itu, mereka selalu mengatakan bahwa yang namanya dipercaya itu, yang namanya kita memiliki satu keyakinan itu adalah ketika ada bukti. Evidensialisme adalah satu cara berpikir atau pemikiran yang menuntut adanya bukti empiris atas segala sesuatu. Termasuk ketika mereka mengklaim hal-hal yang religius termasuk Tuhan. Sekali lagi saudara, orang-orang yang tergolong sebagai masuk di dalam kategori cara berpikir evidensialisme ini adalah orang-orang yang mau membuktikan sesuatu atau suatu cara berpikir yang menuntut adanya bukti dulu baru dia mau percaya secara empiris, secara bukti. Maka saudara-saudara sekalian, untuk meresponi ini, maka para teolog reform itu kemudian memikirkan satu hal, merenungkan satu hal yang mau kembali kepada firman dan kemudian mengembangkan sebuah pemikiran yang disebut sebagai reform epistemologi. Saudara, reform epistemologi ini sebetulnya adalah satu jawaban di dalam memberikan penjelasan kepada orang-orang evidensialis dulu baru saya mau percaya. Reform epistemologi kemudian memberikan satu inti pemikiran bahwa sebetulnya apa yang dipikirkan oleh orang-orang evidensialisme itu sebetulnya itu pun relatif. Kelemahan-kelemahan orang-orang evidensialisme itu sebetulnya dia abai pada dirinya sendiri. Standar yang mereka pakai itu pada dirinya sendiri. Dan sebetulnya apa yang mereka ingin pembuktian itu juga sebetulnya itu relatif. Kenapa? Karena yang mereka tuntut untuk ada bukti adalah itu pun berkaitan dengan apa yang terpengaruh atau apa yang hal-hal di dalam dunia ciptaan yang masih banyak terpengaruh oleh hukum-hukum alam, oleh cara berpikir manusia yang itu adalah juga relatif. Sekali lagi saudara, orang-orang evidensialisme ini sebetulnya itu lemah di dalam kemudian dia mempertahankan argumentasinya. Kenapa? Mereka pun sebetulnya abai terhadap cara berpikir mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka mau membuktikan sesuatu yang sebetulnya berasal dari dunia ciptaan, yang itu pun juga relatif. Kenapa? Karena itu pun juga harus dibuktikan, dan tentu pada waktu pembuktian itu melibatkan hukum-hukum alam, melibatkan cara berpikir manusia yang juga relatif. Maka reform epistemologi kemudian menjawab itu dengan mengatakan sesuatu hal bahwa bagaimana kemudian hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang evidensialisme itu bisa gugur di dalam argumentasinya sendiri. Bukti mereka masih berada di dalam ranah empiris yang melibatkan alam, perspektif manusia yang relatif itu dan sangat dipengaruhi hukum alam itu. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun.
sehingga dia layak menjadi penjamin sebuah fakta objektivitas sebuah kebenaran. Sekali lagi saudara, ini pelan-pelan ya. Kita mesti melihat di dalam pemikiran cara berpikir reform epistemologi. Dia mengatakan, inti pemikiran reform epistemologi mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka kita lihat Tuhan itu di dalam kedaulatannya tidak dipengaruhi oleh apapun, termasuk hukum-hukum alam. Maka dia layak menjadi satu penjamin objektivitas kenyataan sebuah kebenaran. Karena dia tidak terpengaruh oleh apapun. Sedangkan cara berpikir orang-orang efisientisme itu adalah dia mau membuktikan sesuatu secara empiris. Tapi cara membuktikannya itu adalah dia pakai dunia ciptaan. Harus ada bukti ini dulu, harus ada bukti benda ini dulu. Padahal itu semua adalah dunia ciptaan yang mungkin juga sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum alam dan cara berpikir manusia yang relatif. Saudara, kenapa ini saya memulai dengan cara berpikir seperti ini? Karena kita mau masuk di dalam pergumulannya Thomas. Thomas adalah seorang murid Yesus yang tidak gampang percaya sebuah berita kebenaran, dalam tanda kutip, yang sedang dikatakan oleh teman-temannya yang lain. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus itu deal dengan muridnya yang penuh dengan keraguan. Tidak mudah percaya pada satu berita. Seseorang yang mau percaya ketika melihat dulu. Saudara, namun bagaimana sebenarnya kalau kita telusuri masuk ke dalam jiwanya Thomas? Apa yang kita bisa lihat di sana? Thomas sebetulnya sedang berperang di dalam jiwanya yang penuh dengan kesedihan. Thomas sebetulnya sedang berperang dengan jiwanya yang sedang kehilangan semangat, kepedihan hati setelah Yesus mati. Saudara, kita perlu lihat konteks-konteks orang-orang yang sebetulnya sedang meragukan kebenaran Alkitab kalau kita sedang berhadapan dengan mereka. Apa sebetulnya akar masalah mereka? Apa sebetulnya masalah mereka kenapa tidak percaya Yesus Juru Selamat? Kenapa mereka tidak percaya Alkitab adalah firman Allah? Maka disinilah kita orang-orang reform dipanggil untuk menjelaskan itu kepada mereka. Pakai pendekatan reform epistemologi juga menjadi satu jawaban bagi mereka. Tapi mari kita coba melihat jauh tentang apa yang sedang Tuhan lakukan kepada Thomas. Saudara, tapi saya akan memulai dulu dengan siapakah itu Thomas, supaya kita tahu ini siapa yang sedang kita renungkan. Saudara, Thomas itu yang disebut Didimus itu tidak banyak memang catatan Alkitab yang menjelaskan siapa dia, saudara. Namun beberapa hal yang penting tentang dia, saudara, kita lihat. Di antaranya 4 fakta kehadirannya di dalam Alkitab. Pertama, saudara, kita bisa baca itu di dalam Yohanes 11 ayat 16. Kita coba lihat siapa dia. Yohanes 11 ayat 16. Saya bacakan Bapak Ibu. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia atau Yesus. Saudara, Yesus yang membangkitkan Lazarus saat itu, dan Thomas tahu bahwa musuh-musuh Yesus itu mengejar Yesus dan bahwa Yesus mungkin akan mati. Thomas mengatakan dia bersedia pergi bersama Yesus dan mati bersama dia jika perlu. Thomas bahkan menantang murid-murid yang lain untuk mengikut Yesus. Figur pertama tentang Thomas, saudara, dia adalah pemberani yang bahkan siap mati mengikut Yesus. Luar biasa ya, seorang Thomas ini ya. Yang kedua, saudara, kita mungkin akan langsung mengingat tentang ego Emi yang keenam di dalam Injil Yohanes. Ketika Yesus mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Itu adalah perkataan aku adalah di Injil Yohanes yang ke-6, saudara. Yang kita bisa lihat di dalam bagian ini. Dan Thomas itu yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-5, saudara. Ayat 4, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang ke-5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu tentang jalan ke situ? Saudara, Yesus telah memberitahu takut untuk bertanya, untuk memuaskan kuriositasnya. Dia tidak segan-segan bertanya kepada Yesus untuk mendapatkan informasi yang lengkap itu. Saudara, kita lihat di dalam bagian itu. Dia bertanya, dia ingin mengetahui lebih banyak lagi. Tapi saudara, kedua perikop ini mengungkapkan seorang yang tidak takut sama sekali. Seorang yang bahkan bertanya apapun juga untuk mendapatkan sesuatu. Dan kita lihat di perikop ya ketiga, kita lihat itu di perikop ini, saudara.
Dan keempat itu kita lihat di dalam Yohanes 21, bagaimana Yesus kemudian menampakkan diri lagi bersama dengan kepada para murid, ya. Saudara baca di Yohanes 21 ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, dan seterusnya, Saudara. Kita lihat 4 paling tidak konteks-konteks kehadiran Thomas di dalam Injil, di dalam Perjanjian Baru ini menunjukkan siapa itu Thomas. Maka mari kita masuk ke dalam bagian ini, maka mulai kita mengerti, oh memang Thomas orangnya seperti ini. Dan saya percaya ini juga Thomas adalah wakil sebetulnya dari beberapa kelompok-kelompok orang hari ini yang tidak gampang percaya akan sebuah kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, maka mari kita mulai masuk dalam konteks ini. Bagian ini tentu, ayat 24 ini tentu, kita mulai dulu dari perikop sebelumnya, saudara. Ayat 19 sampai ayat 23. Karena di situ menjelaskan bagaimana Tuhan hadir. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada 10 murid saat itu, dikatakan Thomas itu tidak ada. Thomas itu tidak ada di sana, lalu kemudian ayat 24 di sana kita lihat, ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maksudnya itu di perikop sebelumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, memang tidak dikatakan kemana Thomas waktu itu, tapi beberapa komentator kemudian mencoba menganalisa kemana dia. Saudara, beberapa hal yang kita bisa lihat di sana. Thomas tidak ada pada waktu itu, kemana dia? Apa yang dia lakukan? Saudara, ada komentator mengatakan, ketika kita melihat karakter Thomas seperti ini tadi, dari paling tidak 4 konteks tadi yang kita lihat itu, paling tidak kita bisa melihat bahwa Thomas ini orangnya itu sangat gampang terpengaruh oleh hal-hal yang tidak memuaskan pikirannya dia. Sangat gampang itu jatuh kepada kelemahannya dia, yaitu akhirnya jatuh ketika sesuatu itu tidak memuaskan pikirannya dia. Thomas sedang merenung. Thomas itu sedang masuk di dalam satu awan kegelapan, kesedihan. Thomas itu bahkan dikatakan sangat gampang masuk di dalam mengasihani dirinya karena sesuatu yang tidak memuaskan pikirannya. Dia hanya ingin berada sendiri, saudara. Dia tidak ada bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Tentu kita melihat banyak hal di sini yang kita bisa katakan. Saudara, bahkan ada seorang teolog mengkaitkan itu dengan aspek psikologi Thomas. Thomas itu memiliki satu jiwa seperti orang-orang melankolis begitu, yang gampang sekali itu sangat mudah rapuh, mudah gampang jatuh di dalam keadaan yang bisa berubah begitu. Dia bisa patah semangat, dia bisa kehilangan semangat dan sebagainya. Secara emosi, secara psikologis, secara spiritual, dan itu terkombinasi ketiga-tiganya, sehingga banyak alasan yang kita bisa katakan tentang itu. Ada juga mengatakan memang Thomas itu juga orangnya keras kepala, yang menyebabkan dia tidak ada di sana. Dia tidak gampang untuk ikut-ikutan teman-temannya. Dia gampang sekali menyendiri begitu untuk menenangkan jiwanya, menenangkan pikirannya yang kayak tidak puas dengan keadaan itu. Saudara, kalau kita masuk dalam konteks para murid saat itu, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lalu Yesus itu kemudian disalibkan, Yesus sudah mati, saudara. Apakah kemudian kita itu akan gampang sekali kemudian percaya? Saudara, indahnya perikop ini adalah karena Yesus tidak tinggalkan orang-orang seperti ini. Dan kita tahu, saudara, paling tidak ada 2 murid juga sebetulnya, selain daripada Thomas, adalah orang yang juga sangat tidak gampang percaya itu, tidak gampang percaya siapa itu Yesus. Paling tidak misalnya kita pernah mungkin membaca di dalam Yohanes pasal 1, saudara, ayat 45-46, ketika Nathanael tidak percaya kepada Yesus. Coba kita lihat, saudara. Yohanes 1 ayat 45-46. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Terus Nathanael emang langsung percaya? Enggak. Nathanael berkata gini, ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Emang gua langsung mau percaya lu? Menurut saya sih tidak ada yang baik dari Nazaret loh. Nah, ini orang pertama. Kedua, Thomas, saudara. Memang itu kita lihat
Bahkan Rasul Yohanes ketika menuliskan bagian ini, saudara, di dalam hikmat Roh Kudus yang diberikan, dia mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak tinggalkan orang-orang seperti ini loh. Justru Tuhan Yesus itu memberikan ruang kepada mereka itu untuk bergumul mengenal Yesus. Termasuk Thomas di dalam keraguannya. Saudara-saudara sekalian, kita mungkin bisa akan mengatakan kepada kita bisa mengatakan bahwa ya memang gampang sekali 10 murid itu memang percaya. Wong Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka kok. Pastilah mereka percaya karena Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Tapi bagaimana dengan Thomas? Kan Thomas tidak ada pada waktu itu. Nah, saudara, kita bisa mengatakan banyak hal di sana. Tapi saudara sekalian, ayat 24 ini sebetulnya beberapa komentator juga setuju menyimpulkan begini, saudara. Di ayat 24 ini kita lihat apa poin kebenaran yang kita bisa saksikan di sana. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Lalu saudara coba hubungkan dengan perikop sebelumnya. Yesus hadir ketika para murid sedang berkumpul. Itu berarti apa, saudara? Poin pertama yang kita mau lihat di sana, arti Paskah dan pengalaman akan dampak Paskah itu dibukakan Yesus dalam sebuah persekutuan. Saudara, pernah nggak berpikir, pernah nggak merenungkan arti kita bersekutu bersama-sama di gereja ini? Terlalu banyak orang Kristen itu terlalu mengabaikan namanya. Ya udahlah, nggak usah ke gereja lah. Ya udahlah, nggak usah ikut-ikut persekutuan lah. Ngapain juga? Tapi saudara, Alkitab jujur mau mengatakan, bahkan dampak daripada pengalaman Paskah itu Tuhan bukakan pertama dalam persekutuan. Saudara, beberapa komentator termasuk orang-orang Reform mengatakan ini kelemahan yang kita bisa lihat. Ini poin besar yang kita bisa lihat. Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan Anda lewatkan jika Anda tidak datang ke gereja. Anda tidak akan mungkin bisa mendapatkan betapa besarnya kasih karunia Allah, kelimpahan kebenaran Tuhan di luar gereja. Hanya di dalam sebuah persekutuan itulah kita melihat pengalaman-pengalaman, kebenaran-kebenaran, bahkan dampak daripada pengalaman Paskah itu dibukakan kepada para murid. Saudara, hal pertama yang saya ingin bagikan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Berapa banyak sih di antara kita itu yang mengerti kenapa Tuhan memanggil kita datang beribadah bersama di gereja ini. Berapa banyak kita menyadari sih sebetulnya bahwa dampak daripada pertumbuhan kerohanian kita itu begitu besar ketika kita datang bersekutu bersama di gereja ini. Saudara, ini poin pertama jadi perenungan kita bersama. Yesus datang ketika mereka sedang berkumpul bersama. Thomas kemana? Thomas entah kemana. Dia pergi dengan segala kekecewaan, kesedihan, kekalutan jiwa dan sebagainya. Tapi saudara, kita lihat ayat 24 ini menunjukkan satu hal. Bagaimana pentingnya sebuah persekutuan. Bagaimana sangat signifikan dalam pertumbuhan rohani seseorang sebuah persekutuan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu berarti apa, saudara? Itu berarti bahwa hal pertama yang kita boleh renungkan sebagai orang-orang percaya hari ini, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah. Karena disitulah sebetulnya Tuhan sedang mau menyatakan anugerah, kebenaran, dan kelimpahan kasih karunia-Nya, saudara. Dan itulah yang kita lihat di dalam bagian pertama ini. Thomas tidak ada di sana pada waktu itu, dan Yesus hadir di sana. Yang kedua, saudara, masuk di dalam bagian berikutnya kita lihat di sana. Ketika masuk di dalam ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudara sekalian, Thomas tidak ada di sana pada waktu Yesus menampakkan diri. Murid-murid yang lain memberitahukan Thomas bahwa mereka sudah melihat dia, mereka sudah melihat Yesus. Bahkan dikatakan, maka perkataan murid-muridnya di situ dalam bahasa Yunani yang dipakai itu apa? Bahasa yang mengandung makna suara aktif. Jadi bahasa Yunani yang dipakai situ suara aktif. Jadi saudara bisa bayangkan atau saudara bisa renungkan kata-kata ini bagaimana kalau suara itu begitu aktif. Saudara bisa bayangkan 10 orang itu dengan gegap gempita seperti bersuka cita, seperti dengan segala sukacitanya mengatakan, kalau kita coba membayangkan, merenungkan mereka ya dengan makna yang dikatakan,
maka pakai kata itu suara aktif, maka kita bisa bayangkan betapa bersukacitanya mereka, bersemangatnya mereka mengatakan kepada Thomas, Thomas, kita sudah melihat Yesus. Suara yang sangat aktif, saudara. Tapi saudara, apakah Thomas berubah? Apakah Thomas akan melihat, wah, betulkah? Wah, tidak, saudara. Kita tahu karakter Thomas seperti apa. Lalu Thomas mengatakan, tunggu dulu, ya, kita bisa mengatakan banyak hal, tetapi Thomas mengatakan begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan seterusnya. Saudara, kita lihat ini sebagai sesuatu hal di mana sekali lagi ada satu keraguan yang muncul. Sekali lagi Thomas belum percaya itu. Saudara mungkin juga masih ingat bagaimana kemudian juga ketika menampakkan diri kepada orang-orang yang lain seperti Kleopas dan teman-temannya yang menuju jalan ke Emmaus pun juga awalnya mereka juga tidak percaya, saudara. Sekelompok orang-orang yang begitu diliputi kesedihan, yang diliputi oleh kekecewaan, kebimbangan, itu tidak gampang, saudara, melihat kebenaran. Kita juga ingat Maria Magdalena tentu, bagaimana dia diliputi kesedihan yang paling besar karena rabuninya, gurunya, Tuhan Yesus yang begitu mengasihinya itu sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah mati, saudara. Bahkan dia datang ke kubur itu untuk apa, saudara? Dengan konteks dia datang itu untuk merempah-rempai mayat, saudara. Padahal bukankah Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit hari ketiga? Tapi firman Tuhan itu seperti hilang, seperti mereka tidak percaya. Bukankah juga Thomas pasti ingat ini? Thomas pasti pernah dengar dong tentang Yesus akan bangkit di hari ketiga. Orang dia adalah murid, pasti dengar dong. Tapi kenapa dia tidak gampang percaya itu, saudara? Itulah, saudara. Sekali lagi, kekalutan, kesedihan, bahkan ketakutan, keraguan-raguan, kepedihan hati, itu bisa membuat orang melupakan firman Tuhan. Itu bisa membuat orang itu lupa apa yang Alkitab pernah katakan, atau lupa apa yang firman Tuhan pernah katakan kepadanya. Tetapi saudara sekalian, kita lihat, disinilah masalah Thomas. Dia adalah orang yang gampang jatuh ke dalam pemikiran-pemikiran negatif. Dia adalah orang yang gampang sekali jatuh kepada perasaan-perasaan kesedihan, kekalutan, kepedihan hati dan seterusnya, saudara. Dan kita lihat di sana bagaimana Thomas tidak gampang percaya. Thomas ingin membuktikan dulu, bahkan dengan menyentuh Tuhan Yesus sendiri, baru dia percaya. Saudara-saudara sekalian, Thomas adalah orang yang sangat dekat, ya, di dalam hatinya. Ya, kalau kita lihat tadi 4 karakter Thomas, bagaimana dia dekat, bahkan dia rela mati bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana dia adalah orang yang terus saja mencari akan informasi lebih banyak tentang Yesus. Maka ketika itu sesuatu dalam tanda kutip seperti telah mengecewakan dia, seperti telah membuat dia itu sedih sekali begitu, karena sudah tidak ada lagi, maka dia tidak gampang percaya, saudara. Dan disinilah kita lihat ketika Yesus sudah bangkit, sudah menyatakan dirinya kepada para murid, Thomas tidak gampang percaya. Bapak Ibu sekalian, maka kita lihat di dalam bagian ini, apa yang sedang dirasakan Thomas pada waktu itu. Makna daripada kata-kata Thomas itu banyak hal yang kita bisa pikirkan. Tetapi seorang komentator juga mengatakan begini, saudara. Salah satu hal kenapa Thomas itu tidak gampang percaya, selain itu kesedihan, selain itu memang kepedihannya sudah ditinggalkan begitu, orang yang sangat dia kasihi tentu dan sebagainya. Tapi ada hal yang menarik juga. Dikatakan bahwa Thomas mungkin berpikir, mengapa Tuhan menampakkan diri kepada mereka ketika saya tidak ada di sana? Thomas juga mungkin sedang berpikir, mempertanyakan keadilan Tuhan. Saudara, bukankah kita juga sering jatuh ke sini? Kita seringkali gampang mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa? Ya, ada istilah rumput tetangga lebih hijau begitu daripada rumput rumah sendiri gitu. Kenapa dia berhasil? Kenapa dia begitu keluarganya baik-baik? Kenapa seperti ada kehadiran Tuhan di dalam keluarganya? Terus keluargaku Tuhan kenapa begini? Saudara, Thomas itu banyak hal yang kita renungkan melalui dia. Dan saudara, Thomas mungkin berpikir, Tuhan kenapa mereka? Kenapa mereka yang Tuhan tampakkan diri? Kenapa pada waktu saya tidak ada?
Tidak tahukah Tuhan bahwa saya juga sedang bergumul dengan keraguan ini? Tidak tahukah Tuhan bahwa saya juga sama dengan mereka, sedih karena Tuhan Yesus itu sudah mati? Tidak tahukah Tuhan bahwa saya itu merindukan kehadiran Tuhan juga? Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada 10? Kenapa saya tidak? Makanya saya jangan berkata gitu. Saya tidak gampang percaya kalian. Sebelum saya membuktikan sendiri, wah ini ya orang-orang. Sebelum saya membuktikan sendiri, baru saya percaya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita bisa belajar hal tentang kebenaran di sini. Tentang apa, saudara? Bagaimana cara berpikir yang kemudian itu bisa berkembang, akhirnya menimbulkan keraguan yang lebih mendalam. Itu sebabnya, saudara, sekali lagi itu sebabnya di dalam kekalutan, di dalam kesedihan, di dalam kebimbangan kita, sekali lagi jangan tinggalkan persekutuan gereja. Karena di gereja itulah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Di gereja itulah kita saling bertumbuh satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling bertumbuh, saudara. Gereja adalah mempelai perempuan Kristus. Gereja itu adalah tubuhnya sendiri Kristus. Maka tubuh itu pasti dikasihi oleh Kristus. Karena ketika dia sedang mempertanyakan sebuah kebenaran dengan memakai cara berpikir evidensialisme ini, harus ada bukti dulu. Itu sebabnya saudara sekalian, bersikap kritis atau bertanya tentang logika iman Kristen dianggap sebagai sikap tidak percaya. Ada orang mengatakan demikian. Ketika kita kritis bertanya tentang logika iman Kristen, mau percaya dulu pakai logika dan membuktikan sendiri baru percaya. Tapi saudara, sekali lagi, Tuhan memberikan ruang itu kepada Nathanael tadi, kepada Thomas pun juga yang bersikap skeptik dengan mempertanyakan pendapatnya itu tadi, melihat sendiri dulu baru percaya, memasukkan tangannya di dalam tubuh Yesus yang berlubang itu dan sebagainya. Itu juga tetap ada ruang. Tetapi saudara, marahkah Yesus kepada Thomas? Marahkah Yesus ketika Yesus itu sudah dikhianati oleh Petrus? Saudara, kita lihat ketika Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu Yesus itu memalingkan wajahnya melihat Petrus. Saudara, seorang komentator mengatakan itu adalah pandangan penerimaan. Maka Petrus itu sadar dosa-dosanya. Dia berlari menangis menyesali dosa-dosanya. Saudara, demikian pula ini. Tuhan tidak marah kepada Thomas atas keraguan-raguannya. Tuhan tidak menghakimi Thomas atas segala kebimbangannya. Tapi Tuhan justru meresponi pergumulan kelemahan Thomas di sana. Tuhan Yesus memberikan ruang dan perhatian bagi orang-orang kritis seperti itu, yang hanya mau berdiri di atas fakta, realitas, kenyataan, bukti dulu. Tetapi saudara sekalian, di dalam kita melihat tentang realita, bagaimana iman sebetulnya itu harusnya kita lihat itu berada di atas akal, walaupun tidak bertentangan dengan akal. Sekali lagi saudara, iman itu berada di atas akal, walaupun tidak bertentangan dengan akal itu sendiri. Mari kita melihat ini, bagaimana Tuhan tidak membuang Thomas, Tuhan tidak menghukum Thomas, tapi justru dia datang, saudara. Tuhan itu deal dengan kelemahan Thomas. Dia datang secara personal untuk merestorasi Thomas. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan kepada para murid, Maria Magdalena, Petrus, dan yang lain. Maka demikianlah ketika kita sedang bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita dengan segala kelemahan-kelemahan itu, saudara. Tuhan akan jawab dan deal dengan kelemahan-kelemahan kita itu dengan cara Tuhan sendiri. Karena itu saudara, jangan terus membiarkan satu kebimbangan, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan hanya karena fakta-fakta di depan mata kita yang membuat kita itu mulai meragukan Tuhan. Jangan saudara. Thomas menjadi satu contoh yang memberikan kita satu peneguhan kembali bagaimana kita percaya. Saudara, percaya itu tidak harus selalu dengan bukti-bukti yang ada. Karena percaya dengan iman itu melampaui akal,
melampaui apa yang bisa dipikirkan, walaupun memang tidak bertentangan dengan akal. Dan menarik saudara, masuk di dalam ayat yang ke-26. Tuhan tidak biarkan Thomas terus berlarut-larut dengan segala keraguannya. Maka ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Sudah lihat ya, persekutuan lagi ya. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Kenapa terkunci? Mereka masih diliputi ketakutan saudara. Takut kepada tentara Romawi, takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara masih ingat perenungan kita minggu lalu? Orang-orang Kristen itu diperhadapkan dengan dua kekuatan besar. Satu, orang-orang Yahudi yang sedang memanipulasi agama pada waktu itu, menyalibkan Yesus. Satu, tentara Romawi, pemerintah Romawi yang juga menekan pada waktu itu. Jadi mereka itu dijepit oleh dua kekuasaan besar nih. Satu dari sisi agama, satu dari sisi pemerintahan. Maka mereka betul-betul wajar takut saat itu. Mereka mengunci pintu-pintu di sana dikatakan. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berada di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara sekalian, kata damai sejahtera bagi kamu ini adalah kata yang umum, saudara. Kata yang umum, sapaan Yahudi yang biasa dikatakan untuk menyapa orang-orang yang dikasihi begitu. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara sekalian, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid. Ya, menampakkan diri lagi juga. Sudah ada Thomas di sana. Saudara sekalian, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Saudara, Yesus itu seperti mengutip kembali perkataan Thomas, saudara. Yesus itu seperti kembali mengutip apa yang dikatakan Thomas di ayat yang ke-25. Ini sangat-sangat penting kita melihat bahwa Yesus itu deal dengan pergumulan-pergumulan secara pribadinya orang. Dan dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah hidup anak-anak Tuhan secara pribadi, saudara. Yesus, ya kita tahu Yesus adalah Allah, pasti dia maha tahu. Dia tahu pergumulan Thomas. Ini pergumulan Thomas, ayat 25, saudara. Maka Yesus itu masuk ke dalam pergumulan itu, saudara. Dan dia menyelesaikannya. Taruh jarimu ke sini. Dan lihatlah tanganku. Dan seterusnya. Saudara sekalian, maka kita lihat Yesus itu masuk ke dalam kelemahan-kelemahan Thomas untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan Thomas di sana. Saudara, Yesus berkata, Thomas, ini taruh jarimu di sini. Lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan tidak percaya lagi. Saudara, seperti satu panggilan kembali kepada Thomas untuk menyelesaikan masalah keraguannya. Thomas, jika ingin kamu percaya, ini Thomas, ini aku Thomas. Saudara, ini menjadi satu hal yang begitu sangat penting. Waktu kita melihat Yesus itu menyelesaikan masalah-masalah pribadi orang. Maria yang tadinya juga tidak percaya bahwa itu Yesus. Ketika Yesus berkata, Maria. Pendekatan pribadi yang dilakukan oleh Yesus itu begitu kuat menyelesaikan masalah-masalah iman murid-muridnya saat itu, saudara. Saudara, Yesus hadir dalam kelemahan Thomas. Dan di sanalah kita belajar bagaimana Yesus itu hadir menyelesaikan keraguan Thomas di sana. Lalu saudara, dikatakan di dalam bagian itu, ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, Kurios Theos, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, seorang teolog mengatakan pengakuan Thomas ini adalah puncak pengakuan Yesus adalah Tuhan setelah kebangkitannya. Saudara lihat bagaimana kemudian Thomas itu mengatakan sesuatu pengakuan, saudara. Pengakuan dia katakan. Ya, kita lihat dulu apa arti daripada kurios. Kurios itu berarti orang yang berkuasa penuh atas sesuatu yang menjadi miliknya. Itu sebabnya banyak di dalam kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi saat itu, dia seringkali memakai kata kurios. Seperti misalnya tuan tanah begitu ya, kurios. Itu menjadi panggilan budak kepada tuannya, itu kurios. Jadi tuan yang dianggap dia punya tanah ini misalnya gitu ya. Itu kata yang seringkali muncul. Tetapi saudara, yang dipakai di sini itu lebih daripada itu. Kristus itu adalah Tuhan.
Allah yang berkuasa atas hidup dan mati, atas langit dan bumi, atas segala sesuatu. Thomas itu mengatakan sesuatu yang melampaui apa yang menjadi kebiasaan cara berpikir orang Yahudi saat itu tentang kurios. Thomas ingin mengatakan sesuatu kalimat yang begitu sangat menakjubkan, bahwa Allahku itu adalah Allah yang hidup, Allah yang menguasai kehidupan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Saudara, menarik ya. Apa yang kemudian Thomas katakan itu menunjukkan ada satu pernyataan kebenaran di sana. Apa itu, saudara? Di sepanjang Alkitab kita melihat beberapa perikop, orang-orang kemudian itu sadar siapa dirinya ketika dia telah melihat kemuliaan Allah. Orang-orang itu sadar siapa dirinya ketika dia melihat kemuliaan Kristus. Saudara, itu sebabnya Calvin mengatakan sudah pasti bahwa manusia tidak pernah akan mencapai pengetahuan yang jelas tentang dirinya sendiri kecuali dia sudah melihat wajah kemuliaan Kristus. Baru dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Baru dia merenungkan dan menyelidiki siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, kita masih ingat Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 3. Dia mengatakan, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Yesaya setelah melihat kemuliaan kekudusan Allah, ayat 5 ya. Yesaya, kita baca ya, Yesaya pasal 6 ayat 5, lalu dia mengatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Apa yang kita bisa renungkan di dalam kalimat Yesaya? Ketika Yesaya sudah melihat kemuliaan Allah itu, kekudusan Allah itu, dia sadar siapa dirinya. Saudara, poin yang sangat penting. Kita tidak akan pernah mengerti keberdosaan kita kalau kita tidak pernah melihat dan merenungkan akan besarnya kemuliaan Allah. Calvin sangat terus mendorong kita bahkan di dalam buku Institutionnya, buku bab pertama, dia mengatakan mengenal Allah, mengenal diri. Waktu kita mau mengenal diri, saudara, kita harus mengenal siapakah itu Allah yang kita sembah. Allah kita adalah Allah yang mulia, Allah yang kudus. Itulah yang disaksikan oleh Yesaya. Maka dia kemudian mengatakan, celakalah aku binasa. Satu pengakuan daripada Yesaya menyadari keberdosaannya ketika dia telah melihat kekudusan Allah. Kekudusan Allah Tritunggal. Kudus, kudus, kudus. Ini pernyataan perwujudan kekudusan Allah Tritunggal. Yang kedua, saudara. Saudara masih ingat ketika Petrus pemanggilan pertama di Galilea, saudara? Ya, kita tahu bagaimana kemudian Galilea itu menjadi kota yang sangat penting bagi para murid. Itu sebabnya Yesus mendahului mereka ke Galilea. Yesus berjumpa kembali mereka di Danau Galilea. Kenapa? Karena di Danau Galilea itulah pemanggilan pertama para murid. Dan ketika mereka sudah galau, sudah ragu, sudah bimbang, bahkan mereka mau seperti kembali ke dunia yang lama, Yesus memanggil mereka dan bertemu mereka kembali di Danau Tiberias itu, di Danau Galilea itu. Untuk apa, saudara? Meneguhkan kembali panggilan mereka. Galilea begitu penting bagi para murid. Nah, sekarang kita lihat apa yang kedua contohnya. Saudara lihat Lukas pasal yang kelima. Ini adalah satu contoh berikutnya yang kita bisa lihat. Lukas pasal yang kelima, saudara. Apa yang kita lihat di sana? Ayat 8, saudara. Ketika Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Kenapa ini bisa keluar? Karena dia telah melihat kebesaran Allah di sana. Betapa tidak, saudara? Mereka sudah sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Ini nelayan profesional, saudara. Ini bukan nelayan amatiran ini. Ini nelayan profesional loh. Nelayan terbaiknya Galilea saat itu. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Terus Yesus, ayo kita ke tengah, tebarkan jalamu. Dan setelah
Mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Bahkan mereka panggil teman-temannya untuk bantu untuk angkat itu ikan, saudara. Saudara, Petrus kemudian melihat kebesaran Allah. Dia sadar siapa dirinya. Dia mengatakan, pergilah daripadaku Tuhan, karena aku ini orang berdosa. Bapak Ibu saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang terus menyadari akan kebesaran kemuliaan Allah ini. Dan berapa banyak di antara kita juga terus tunduk menyadari keberdosaan kita kepada Tuhan. Dan berapa banyak kita terus mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara Thomas sekarang percaya dan menyembah juru selamat yang telah bangkit itu. Bapak Ibu saudara sekalian, pertumbuhan iman itu sejalan dengan pertumbuhan pengenalan kita akan Allah. Itu sebabnya saudara, ada ruang memang pasti Tuhan berikan kepada kita untuk bergumul mengenal Allah. Di dalam segala kelemahan-kelemahan kita, Tuhan tidak membuang kita. Tuhan justru hadir untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita mungkin gampang ragu, kita mungkin gampang galau, kita mungkin gampang sekali tidak menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apa yang bisa menghambat pertumbuhan rohani kita, saudara? Apa yang bisa menghambat pertumbuhan iman kita? Bahkan kita seperti tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal, saudara. Kekecewaan, ketakutan, kesedihan, keraguan-raguan. Banyak hal membuat kita itu seperti mempertanyakan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saudara, Tuhan tidak tinggalkan itu. Tuhan tidak tinggalkan para murid yang bergumul. Bahkan si Thomas itu Tuhan tidak tinggalkan dia bergumul. Dia datang menyelesaikan masalah Thomas itu. Itu sebabnya saudara, berapa banyak kita terus merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita belajar untuk tidak membangun iman kita itu dengan apa yang kita lihat. Sekali lagi saudara, kebanyakan kita hari ini membangun iman kepercayaan kita itu dengan apa yang kita lihat. Bukankah iman itu berbicara sebuah pengharapan yang tidak terlihat itu? Maka di sini kita belajar saudara, bagaimana kembali melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak dapat melihat, namun percaya. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, kisah-kisah itu, fakta historis itu ada. Kebenaran itu pernah terjadi. Kita tidak berjumpa Yesus secara fisik. Tetapi isi hati Tuhan, kehadiran Tuhan sudah dinyatakan kepada gereja, yaitu melalui firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya apa yang membuat kita tuh merasa bahwa Tuhan ada. Kita percaya Tuhan ada. Kita percaya Allah hadir bersama-sama dengan kita. Karena ada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada gereja. Karena ada isi hati Tuhan yang sudah diberikan kepada gereja. Inilah bukti kehadiran Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, sekali lagi, Paskah adalah satu pelantikan Yesus menjadi Tuhan dan Allah di dalam pengakuan Thomas. Karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita bangkit kembali dalam iman kepada Kristus. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Maka mari semakin bertumbuh mengenal Kristus dan kebenarannya. Apakah kita percaya karena kita melihat? Ataukah kita percaya walaupun kita tidak melihat? Mari kita berdoa. Tuhan, lihatlah kami. Kami adalah orang-orang yang rapuh, lemah, bahkan gampang jatuh di dalam keraguan-keraguan kami percaya kepadamu. Bahkan kami masih terkadang meragukan kuasa Tuhan, meragukan akan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kasihani kami Tuhan, orang-orang berdosa ini. Biarlah kami ketika kembali merenungkan bagaimana Tuhan masuk di dalam kelemahan Thomas, tidak meninggalkan Thomas, tetapi Tuhan menyelesaikan, merestorasi, membangkitkan kembali iman Thomas dengan cara Tuhan sendiri.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu masing-masing pergumulan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu sekali lagi. Biarlah firman-Mu ini boleh kembali membangunkan iman kami. Bahwa kami akan percaya kepada Tuhan. Akan percaya kebesaran dan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Walaupun kami tidak melihat secara kasat pada Kristus. Membawa kami melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Dan sekaligus Tuhan menyadarkan kami segala keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Bangunkan jiwa kami. Pertumbuhkan iman kami. Agar kami hari lepas hari terus menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Di dalam jatuh bangunnya kami mengikut Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menopang kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.